Ketika kamu menginginkan seorang lelaki dengan high value, build the empire gitu, seorang yang sangat provider gitu, you need to know hidup sebagai istri CEO atau istri bos-bos itu sebenarnya harus siap kesepian. You need to deal with yourself, you need to deal everything. Jadi pertanyaannya, apakah kamu punya kualitas untuk menemukan segala solusi untuk diri kamu sendiri? Oke, welcome to Jadi Mikir Podcast. Kali ini kita bersama Mbak Alia Natasha. Hai. Yeay. Mbak Al, Yes. buat teman-teman di rumah yang mungkin belum kenal nih sama Mbak Alia, boleh perkenalan nih dulu? Hai semuanya, welcome to Jadi Mikir. Kenalin aku Alia Natasha, founder dari DNA Finance. Sebagai mantan bankir yang pernah kerja di perusahaan seperti bank dan asuransi multinationals, aku memulai my freelancer atau solopreneur journey since 2021. Dan since then aku menjadi financial educator yang bisa mengasih nasihat buat teman-teman semua. Luar biasa. Thank you for coming here ya Mbak Al. Yes, sama-sama. Mbak Al, jadi untuk episode kali ini kita mau ngebahas tentang financial relationship. Oke. Jadi bagaimana finance ini mempengaruhi hubungan romantis antara dua orang gitu ya. Yeah. Mungkin kita pernah dengar juga ya, atau teman-teman di sini sering dengar tentang bahwa kita memilih pasangan itu adalah seperti a business decision. And I know in one of your posts you also talk about it gitu kan at length, which one of the posts that I really like of yours gitu. Boleh diceritain dulu gak sih Mbak, kenapa sih itu adalah business decision? Karena sebenarnya pernikahan itu adalah hubungan dua orang yang harus disahkan secara hukum. Same like every kind of business, harus ada legalitasnya. That's why aku bilang sebenarnya mungkin masa romantisnya ketika pacaran, tapi if you wanna build a life itu ya life after marriage. Dan itu membutuhkan legalitas dan uang. Oke. Dan kenapa aku bisa bilang gitu, aku udah nikah 13 tahun. So to be honest, pahitnya udah, asamnya udah, manisnya dapet. And I can really understand gitu ya. Hal yang bikin pernikahan itu bisa retak sebenarnya bukan uang. Yang pertama itu ketidakjelasan antara ekspektasi, peran dan tanggung jawab. Ekspektasi, peran, dan tanggung jawab. Oke, I think itu cukup menarik karena even for me, kadang melihat marriage itu sebagai union of love gitu kan. Well, it's partly true, tapi kita nggak pernah ngeliatin juga ini utamanya adalah legal contract gitu kan. Dan itu yang menyebabkan any kind of legal contract itu berarti ada hubungannya seperti, maksudnya kayak it's similar to business decision. Yes. Boleh di double klik lebih lanjut gak sih Mbak? Kayak bagaimana itu bisa mempengaruhi kondisi finansial kita setelah marriage? Oke, kalau kita asumsikan kok kayak business partnership gitu. Karena ini apa yang kamu bawa dari masing-masing. Yang pertama, kenapa hubungannya dengan uang? Karena segala keputusan di dalam pernikahan itu semuanya pakai uang. The day kalian komit nih dari pacaran gitu. Pacaran butuh uang. Nikah butuh uang. Mau nambah anak butuh uang. Enggak punya anak pun kamu mau beli rumah butuh uang. So your decision itu basically pakai uang. Sayangnya tidak ada peran dan tanggung jawab yang jelas tentang pembagian uang ini dari sebelum menikah. Yang rata-rata misalnya kalau dari zaman dulu ya ada yang namanya rezeki pernikahan. Tapi yang kita lupa filter, rezeki pernikahannya itu datang dari mana? Apakah benar langsung dari doa turun ke pernikahan atau gimana cara kamu mengusahakannya? Dan yang tadi aku bilang gitu, ekspektasi, peran, dan tanggung jawab. Banyak orang yang mengira, terutama kalau mereka menikah dengan cinta tapi lupa memperhitungkan logika, mereka berekspektasi kalau this is a new beginning of a better life gitu. Tapi siapa yang mau mengusahakan better life itu? Karena misalnya dengan cinta semua akan menjadi lebih baik. Oh tidak, lagi-lagi enggak ya. Karena tadi aku bilang semua perlu uang.
Pertanyaannya, peran dan tanggung jawab. Siapa yang berperan dan siapa yang bertanggung jawab untuk membuat better life ini? Dan kamu gak akan pernah bisa punya better life tanpa kamu menjadi seseorang yang lebih baik. So it should start dari diri kamu sendiri. Kalau kamu menikah, kamu akan menjadi seorang istri yang seperti apa? Pertanyaan itu lebih sering ditanyakan ke suami aku akan menjadi seperti apa ya kalau dia nikah dengan aku, tanpa kita berefleksi ke diri kita sendiri, apa yang terjadi ke diri aku setelah menikah. Iya. Tapi I was once in that position sih Mbak. Jadi memutuskan sesuatu terhadap hubungan romantis gitu kan. Berharap bahwa this is going to make my life better gitu kan. And I put the expectations on that person to make my life better. Tapi what I didn't realize at the time adalah guenya juga mesti bener dulu gitu kan. Gak bisa ekspektasinya di outsource ya. Ya. Dan selama 13 tahun menikah, aku juga mengakui pasti ada gak enaknya. Ada ekspektasi yang I put to my husband untuk ya you need to do this, you need to do that gitu. Dan akunya juga harus melakukan itu. Tapi susahnya gini, ketika ternyata pasangan kita sudah melakukan hal yang terbaik dan yang sebisa mungkin, tapi resultnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, gimana kita akan bereaksi? Dan aku pernah ada di posisi itu dan aku kecewa. Tapi sebenarnya itu kan bukan salahnya dia. It's my own expectation. Yang seharusnya salah adalah aku. Dan di titik itu aku menyadari apapun yang bisa membuat aku bahagia, ya cuma gue nih yang bisa mengejar kebahagiaan itu. Jangan pernah menaruh kebahagiaan kamu dan ketidakbahagiaan kamu itu menjadi tanggung jawab pasangan kamu. That's what about roles and responsibilities. Your happiness is your own responsibilities. Jadi sebelum kita memasuki pernikahan itu, lebih baik kita bahas dulu ekspektasi di depan. Role kamu apa, role aku apa, sejauh mana kita akan bekerja sama gitu. Betul. Dan ketika kita ngomongin ekspektasi, ya let's be fair, kan kita talking about money. Ini uangnya datangnya dari mana nih? Dan yang harus dibicarakan adalah financial capability. Bukan cuma soal investasi cuan siapa ya gitu, tapi ini about siapa yang bisa menghasilkan. Karena kadang ketika kita berbicara tentang uang, yang ada tuh pembagiannya gitu, tanggung jawabnya gitu. Tapi orang tuh lupa siapa ya yang bisa menghasilkan. Apakah keduanya bisa menghasilkan income atau hanya salah satu. Dan itu part of biggest financial expectations yang biasanya menjadi mistakes atau failures lah. Kalau boleh di double click dikit tuh Mbak, financial capability di sini tuh seperti apa sih kemampuan seseorang dalam mengenerate income atau? Betul. Apapun misalnya dia seorang pebisnis atau dia seorang karyawan yang bisa jadi profesional gitu kan. Kan ketika menikah rata-rata usia kita ya mungkin ada di yang 20-an, ada yang di 30-an atau mungkin ada yang another level lah nikahnya. Tapi ketika semua itu kita menikah, kan seiring pernikahan akan berbeda nih. Bisa aja di awal misalnya aku nih yang gajinya lebih tinggi dibandingkan suamiku gitu. Tapi along the way tiba-tiba bisa aja dia kesalip. Nah, that financial capabilities yang susah itu adalah ketika kamu harus menerima kenyataan ternyata pasangan kamu atau secara norma gitu, oh laki-lakinya kurang bisa nih generate income lebih besar gitu sehingga kamu kecewa sendiri. Berarti kalau misalnya kita ingin mengukur nih Mbak kayak financial capability-nya dia itu, kita lihatnya dari apa sih Mbak ngukurnya? Yang pertama nih ya, dari kesehatan keuangannya. Orang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap keuangannya itu belum tentu bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, apalagi ke pasangannya. Jadi habits-nya dia juga. Betul. Iya. Jadi tadi kan Mbak Al bilang kalau misalnya untuk mengetahui financial capability seseorang, kita bisa ngelihat dari cara dia mengelola finansialnya. Yang pertama. Termasuk di dalamnya money habits-nya dia. Betul. Nah, katakan misalnya nih teman-teman di rumah dalam situasi pacaran gitu kan udah serius nih merencanakan pernikahan gitu kan. Saya tidak bicara dengan diri saya sendiri. Jadi dia sudah merencanakan pernikahan lah nih sama pasangannya gitu. Terus bagaimana kalau misalnya ternyata dia mempelajari bahwa
kok dia punya money habits yang nggak bagus gitu kan, Oke. kok dia suka ngutang atau Mhm. misalnya bentar-bentar gesek kartu kredit gitu Iya. kan. Kayak sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ngekonfront dia atau kita pikir ulang gitu untuk menikah? Nah, kalau ini kan tidak bisa disamaratakan ya semua hal gitu. Tapi kalau ini kejadian ke aku akan berpikir ulang. Hmm. Ada kebiasaan yang bisa diubah, ada karakter yang sudah mengakar terlalu dalam. Dan kamu harus nanya nih ke diri kamu sendiri. Ingat ya, apa yang dia bawa akan menjadi tanggung jawab kamu nih. Kecuali misalnya ada prenup. Tapi kalau tidak ada, hutangnya dia adalah hutang kamu. Dan kedepannya mungkin menjadi tanggung jawab keluarga dan anak-anak kamu. Jadi yang bisa kita melihat, satu kan tadi cek utang. Itu aku masih bisa toleransi. Karena hutang solusinya adalah bebas hutang. We just have to earn more lah gitu untuk menghapus hutang. Tapi ketika datang ke area addiction, contoh judol, itu gak bisa aku tolerate. Jadi bukan karena aku tidak cinta, bukan aku tidak meromantisir, I need to see myself, aku bisa gak ya bantuin cari solusinya atau enggak. Jadi itu kembali lagi ke pasangannya masing-masing sejauh mana Kamu kuat juga. separah apa habitnya, Mhm. apakah udah masuk kayak adiksi seperti Iya. judol atau dan dari kitanya juga apakah kita bisa keep up sama itu gitu. Betul. Terus tadi ada poin yang menarik juga untuk melakukan prenup nih Mbak. Hmm. Mungkin sebagian besar orang nggak terlalu familiar ya dengan Ya. adanya prenup, walaupun sebagian besar lainnya juga oh ya pasti ada prenupnya. Prenup. Boleh kita elaborasi dikit nggak sih bagaimana Oke. sih kita memandang prenup itu Mbak, dan sejauh mana itu bisa membantu mengamankan posisi kita di sebuah pernikahan? Oke, kalau prenup itu biasanya kita sendiri juga yang mengkompromi dan pengen tahu nih isi klausulnya apa sih. Apakah biasanya memang terjadi kepada keluarga pengusaha yang ingin memberi clarity ke role dan tanggung jawab masing-masing. Termasuk kewarisan misalnya dari keluarganya. Intinya adalah untuk mengamankan posisi masing-masing. Tapi ada yang menganggap itu tidak romantis. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah nih karena banyak juga nih yang konsul karirnya shifting, baru menjadi pengusaha misalnya setelah menikah beberapa tahun. Indonesia itu juga punya postnup, which is perjanjian setelah menikah. Oh oke. Ya, jadi hampir sama apa yang ditulis, cuma bedanya yang satu dilakukan sebelum menikah, yang satu dilakukan setelah menikah. Salah satunya adalah pisah harta. Jadi jika terjadi sesuatu hal kepada misalnya si istri gitu, harta suami bisa tetap aman. Sedangkan kalau menikah tanpa prenup gitu, segala sesuatu yang dihasilkan selama menikah jika mereka berpisah harus dibagi rata. Biasanya gonogininya seperti itu. Tapi kalau ada prenup, apapun yang misalnya istrinya bawa tetap akan menjadi hak milik istri. Oh oke, jadi kalaupun kita nggak sempet nih melakukan prenup karena saat itu Betul. belum familiar lah ya, belum tahu. Tapi setelah kita sudah menikah bisa juga kita buat. Yes, Oh oke. dilakukannya di notaris dan nanti harus terdaftar juga secara hukum. So anything related your money, your relationship sebenarnya juga secara legal. That's why they call it business. Sama kan ada Iya. perjanjiannya gitu, kayak shareholdersnya siapa, pembagiannya seperti apa. Oh, dan itu kayak misalnya untuk harta yang sudah di acquire all this time gitu, misalnya katakan mereka sudah menikah 5 tahun, pada Ya. tahun ke-5 terus salah satu mau jadi pengusaha and then they started thinking, oh oke, this time kita harus bikin post Ya. post apa ya? Postnup. Postnup. Ya apa? Postnup. Postnup. Terus udah gitu kalau harta yang 5 tahun pertama boleh nggak diikut sertakan di dalam si postnup itu? Boleh, tapi nanti akan langsung dibagi per nama pribadi. Oh oke. Gitu. Jadi sebenarnya all the clauses itu klausul-klausulnya boleh Boleh ya, macam-macam, boleh nggak terserah cuma kedua aset. pasangan itu. Even misalnya jika salah satu berselingkuh gitu. Oh oke. Anaknya ikut siapa atau mendapatkan apa.
tidak mendapatkan apa gitu. Oh, Yang oke. seru-seru bisa lah. Oh, yang seru-seru bisa. Oke, jadi sebenarnya itu tergantung si pasangannya ya. Betul. Dia mau kayak apa close-nya dan Ya. itu sah-sah aja. Ya. Oh, oke, baru tahu. Iya. Kalau misalnya ini Mbak Al, jadi kan di TikTok tuh sekarang jadi banyak standar TikTok ya, Ya. patokan umat manusia ya, Mhm, terutama mhm. anak-anak muda gitu Mhm. kan, Ya. semuanya ada standar TikTok. Ya. Nah, sekarang tuh lagi rame mengenai perempuan cari pasangan yang high value Ya. gitu kan, laki-laki juga cari high value woman katanya Yes. kan. Nah, tapi sejauh mana sih untuk kita cari pasangan high value itu kayak is it actually realistis atau materialistis? Kayak how far do you agree or how far do you disagree with kayak looking for high value pasangan? Oke, mungkin kalau secara financially gitu akan susah. Karena kalau aku merasa 13 tahun menikah itu value itu kamu yang create, kamu yang growing, dan hasilnya itu juga tergantung kalian bikin that marriage jadi high value, pasangan kamu high value apa enggak. Karena aku juga melihat yang tadinya misalnya potentially high value, salah memilih pasangan, itu mereka malah turun derajat gitu. Turun derajat. Ngerti nggak? Iya. Jadi makanya aku bilang gitu, pasangan kamu akan menjadikan kamu bisa menjadi amplifier atau mendowngrade kualitas kamu. 50% apa yang diinginkan pasangan kamu, biasanya kamu akan mencoba mengusahakannya. Jadi kalau kamu diciptakan untuk tumbuh bersama jadi lebih baik, paling enggak ya 70-80% lah gitu. Tapi jika your marriage itu dipenuhi oleh rasa negatif, nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang ada your quality, kamu nggak akan bisa keluarin your good quality gitu. Dan sebelum kita bisa minta pasangan kita untuk menjadi high value, mungkin kita juga harus refleksi ya, kitanya sendiri udah high value apa belum gitu kali ya. Makanya aku bilang gitu, value sekarang kan kalau dilihatnya lebih kayak provider gitu. Tapi can you wait until he can provide gitu. And then kalau dia nggak bisa provide gitu, kamu udah di value yang mana nih gitu. Kalau ternyata sebenarnya dia udah naik nih value-nya plus 50 gitu. Tapi kamu masih di level 10 gitu. You cannot expect someone mau mendowngrade ke level 10 juga dong gitu. And couple goals, power couple gitu, they grow together. Yang aku tahu. Oke. Couple goals, they grow together ya. Jadi nggak langsung jadi gitu ya. Ya, atau kadang gini, kita melihat ada sosok rata-rata pria lah yang lebih ambisius, yang lebih pengen growing value dan segala macamnya itu. Pertanyaannya, apakah kamu bisa dan siap menjadi supporter si high value? Karena misalnya yang ada beberapa lah yang aku ngeliat, oke, suaminya udah jadi bos banget nih gini-gini. Which semakin tinggi posisi lo, semakin tinggi roles and responsibilities lo, semakin sedikit waktu yang bisa dia sisakan, dia share untuk keluarganya. Karena dia sedang building his empire, his career, his ini gitu. Kalau di demand lagi dengan segala sesuatunya, akan sulit dia lebih memantapin karirnya gitu. Aku sih jarang denger ya kayak cowok sukses banget gitu, lagi mendaki karirnya, terus bisa ada di sini, ada di sana, nemenin ini, nemenin sana sih. Kayaknya justru gue pertanyakan ya. Oke. Dan yang susahnya gini, ketika kamu menginginkan seorang lelaki dengan high value, build the empire gitu, seorang yang sangat provider gitu, you need to know hidup sebagai istri CEO atau istri bos-bos itu sebenarnya harus siap kesepian. You need to deal with yourself, you need to deal everything. Kamu harus bisa tahu solutions dari semua masalah yang ada ke kamu. Karena suami kamu sudah cukup punya masalah, challenge, anything yang related to his business. Jadi pertanyaannya, kalau kamu menginginkan pasangan yang se-high value itu, apakah kamu punya kualitas untuk menemukan solusi, segala solusi untuk diri kamu sendiri?
Oke tuh ya teman-teman. Jadi kalau mau CEO seperti di Dracin-Dracin Iya. juga harus siap ya. Kita ditinggal terus gitu. Rata-rata sih yang aku tahu begitu ya, gitu. Mhm. Baru misalnya setelah karirnya stabil, mungkin 45-50 tahun ke atas barulah gitu. Tapi selama mendaki karir yang aku tahu tuntutannya itu luar biasa, yang harus ada here, there, everywhere gitu. It's gonna be hard gitu. Ya, it's a trade off ya. Ya, Kalau kita mau sesuatu, then kita harus willing untuk trade off sesuatu yang lainnya. ya. Kalau mau pasangan yang selalu siaga, siap antar jaga, ya jangan mengharap CEO gitu ya. Maksudnya belum gitu. Belum. Ya, tapi mungkin untuk emergency atau special case kayak misalnya anak gue lahiran suami gue nggak ada, ya itu juga nggak kejadian tiap hari gitu kan. Tapi mostly gitu, if you wanna be the wife of CEO gitu, you need to understand kehidupan para istri-istri ini tuh seperti apa. I think it's interesting karena mungkin banyak orang yang mengkonsumsi kayak Dracin. social media konten kan. Oh, Dracin juga. Social media konten dan Dracin itu kan dia meromantisasi sesuatu, tapi tidak kita pikirkan juga the other side of the coin gitu kan. Iya. Apapun yang kita minta dan itu adalah plus side, berarti ada downside-nya juga. Kita Pasti. siap tukeran atau It's a enggak. trade-off. Iya. Tapi ini juga berlaku sama ya. Kalau istri kalian berkarir luar biasa, siap nggak berganti posisi? Tapi in exchange, siapapun yang mendaki karir lebih tinggi harus tahu ekspektasinya masing-masing. Jadi yang kadang tidak dibahas, kalau salah satu berkarir lebih tinggi gitu, yang satu bisa ngalah nggak? Karena untuk berkompromi di titik itu akan sangat susah. Padahal tujuannya satu, bukan tentang karir. Tapi bagaimana kita bisa membangun kehidupan keluarganya jauh lebih baik dan nyaman. Banyak ya PR-nya. Banyak ya, aku juga menelaah nih. Iya dong. Oke. Terus kalau misalnya pembahasan tentang tadi kan kalau calon istrinya yang penghasilannya lebih besar gitu kan, bagaimana dia memastikan nih calon istri dan calon suami, mereka berdua sudah tahu bahwa calon istrinya ini gajinya jauh lebih gede gitu kan. Bagaimana mereka bisa mengatur financial bersama agar suaminya itu satu nggak ngerasa minder, atau yang perempuannya juga nggak ngerasa kok kayak gue dimanfaatin sih gitu. Itu gimana ya Mbak? Sebenarnya yang diatur bukan uangnya dulu, tapi perasaan. Waduh. Jadi memang menurut aku itu pentingnya punya couple terapi. Yang pertama mungkin terapi ke psikolog, family. Karena bukan tentang uangnya. Toh kalau digabung sama-sama aja kok, happy-happy aja, bisa merasakan, bisa keliling dunia, bisa ngapa-ngapain, it's money gitu. Tapi masalah perasaan semuanya ada di kepala dan di hati. Beneran deh, kalau berbicara tentang siapa yang punya duit lebih besar gitu, bukannya harus disyukuri ya, oh ternyata ada nih yang bisa menghasilkan lebih besar. Jadi kalau aku mikirnya next pointnya apa? Aku gak suka nih rasanya dia lebih dari aku, berarti kan yang di manage perasaannya. And that's how relationship goes gitu. Dan semua tidak apa-apa nih kalau suaminya misalnya yang melakukan itu, tapi kan dunia gak selamanya seperti itu. Dan aku pernah nanya, what's wrong sih kalau perempuan punya income lebih besar? Kalaupun menikah bukannya seharusnya income itu bisa untuk memperbaiki kehidupan kita bersama gitu. So I don't know. Jadi ada baiknya kalau misalnya ada situasi seperti itu di mana sepertinya akan jadi potential konflik, kita ngobrol dulu gitu, counseling ya. Acknowledge the feeling. Acknowledge the feeling, oke. Karena feeling yang wild feeling gitu dan lo hanya menebak-nebak, itu ya kayak bola liar aja. Dan anything tentang financials gitu, tentang siapa yang lebih besar, siapa yang ini, gak akan pernah ada yang adil. Who brings the biggest income to the table gitu, it's not about fairness gitu, it's about tadi balik lagi roles and responsibilities. Aku bisa nih generate yang besar gitu, mungkin aku harus kerja lebih keras, mungkin aku harus lembur, mungkin aku harus berbagi lebih atau apa gitu. Dan itu yang gak pernah diomongin, kita kalau menikah roles and responsibilitiesnya seperti apa ya gitu. Siapa nih yang mau bayar listrik, siapa nih yang mau bayar cicilan gitu. Atau ya udah misalnya mau disatukan, ya kita masukinlah ke pool yang bersama gitu. Joint account. Ya,
Tapi marriage has never been about 50-50. Hmm. Misal kalian combine income, misal ya Ajeng dan Mr. B gitu. Mr. B. Ya, Mr. B. Combine income biar aku gampang lah ngitungnya. 100 juta gitu. Ya. And then misal gitu, kamu menghasilkan 70, dia menghasilkan 30. So it's like 70-30 kan gitu. Tapi kalau kamu siap menanggung semuanya, and it's okay juga kan gitu. So marriage is about understanding between you two gitu. Oke, I really like that. Jadi kita jangan berharap adanya fairness, tapi kita bukan berharap, tapi kita justru manage roles and responsibilities-nya. Ya, karena apa? Misalnya aku bilang, oh nggak mau nih, gue maunya 50-50 gitu. Tapi misalnya 50%-nya kamu adalah 50 juta dan 50%-nya dia 15 juta gitu. Dan dia merasa kan dia duitnya lebih banyak ya. And that becomes an unfairness. Jadi what do you really want as a couple might be different with the other couple. Jadi jangan pernah nyamain deh. Just focus on your marriage, just focus on your calculations gitu. I really like that, karena memang kayak secara ya manusiawi lah ya, kita pengen kita ngerasa di treat fair gitu kan. Tapi fair itu juga relatif. Kalau misalnya tadi yang kata Mbak Al bilang 50% di dia sekian, 50% di kita sekian, ya itu nggak fair juga kan jatuhnya, meskipun bebannya 50-50 gitu, 50% gitu kan. That's why build your own fairness aja. Oke, I really like that. Jadi kalau misalnya sedikit ada potential konflik, mendingan jangan buru-buru langsung ngebahas tentang finansialnya kita bagi segini-segini, tapi counseling lah tentang feelings itu. Yes. Gimana cara manage feelingsnya. Betul. Karena mungkin biasanya kamu memang butuh second opinion aja gitu. Maybe the way you do things berdua nih nggak beres nih kalau berdua doang gitu. Dan apa susahnya sih mendengarkan dari orang lain gitu. Berarti emang benar-benar harus ketemu pasangan yang terbuka ya untuk komunikasi ya. Karena kalau ada orang yang udah fixated, enggak harus begini. Jadi kan agak bingung juga ya setiap kali. Tapi aku disclaimer dulu ya, maybe ini nggak begitu cocok untuk semua. Ini memang yang aku observe dari misalnya pasangan-pasangan middle income class yang ada di beberapa kota besar. Jadi that's why aku bilang mungkin ini nggak relate sama kamu kalau memang this is not happen to your life gitu. Ya, tapi itu food for thought juga lah ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya tentang red flag nih Mbak. Red flag finansial yang harus kita perhatikan. Kalau tadi misalnya kayak wah ini orang judol gitu kan. Wah udah addicted nih, gak bisa lagi dibantu nih. Oke, selain itu ada apa lagi sih Mbak, kayak mungkin untuk pasangan yang sedang merencanakan pernikahan gitu kan. Apa aja sih yang harus kita lihat dari karakter pasangan kita yang kayaknya red flag deh nih. Sebenarnya kadang gak datang dari internal tapi datang dari family. So external factors yang besar dalam pernikahan itu adalah how the family. Oke, contoh ya, misalnya pembagian warisan ya. Di keluarga, katakanlah keluarga Mr. B. Pembagian warisannya semuanya sama rata. Misalnya Mr. B punya 3 saudara gitu. Terus ada 1 nih anak perempuan, 2 laki-laki. Tapi ternyata istrinya Mr. B, aku gak pengen deh tuh dibagi rata. Let's do it dengan misalnya cara Islam. Yang adalah porsi perempuan tuh lebih dikit dari laki-laki. Dan akhirnya jadi potential conflict. Jadi sometimes we don't know a family that get into our family itu kayak apa. Jadi red flag itu bukan karena banyak masalah finansial datangnya bukan dari sesama pasangan suami istrinya, tapi dari from the big family. Oke. Dan ketika ngomongin warisan ini paling gampang lah gitu. Everyone becomes sensitive dan merasa berhak gitu. Iya. Ini urusan warisan biasanya yang tadinya adem-adem terus tiba-tiba jadi konflik ya. Yes. Oke. Terus apa lagi Mbak? Selain kita perhatiin juga keluarganya, kalau misalnya warisan kan mungkin bapak ibunya kita nggak tahu juga kan ya. Gitu. Nah, apalagi sih Mbak kira-kira yang bisa kita lihat? Financial lies. Kebohongan.
Karena satu kebohongan, 2 kebohongan, 3 kebohongan, dan seumur hidup kebohongan itu terus hidup sama kamu. Seperti orang korupsi ya Mbak ya? Digosok enggak? Iya. Jadi menurut aku sekali kebohongan itu muncul, sangat mudah untuk muncul di waktu-waktu berikutnya. Dan dimulai dari kebohongan yang kecil, ini uang kaget dari mana ya gitu. Sampai akhirnya menjadi sesuatu yang normal. Oke, jadi kalau kita udah ngelihat nih orang kok suka bohong gitu, bohong kecil-kecil, itu perlu diwaspadai juga ya? Bagus kalau bohongnya menghasilkan, kalau bohongnya bikin boncos gimana? Kok uang lu hilang terus gitu. Yes. Oke. Jadi yang pertama kita lihat family-nya juga. Betul. Terus abis itu ada potensi nggak ya gitu. Atau bisa jadi misalnya pasangan kita adalah sandwich yang benar-benar bukan sandwich lagi, dia Big Mac gitu kan. Satu keluarga besar sama dia di handle, itu juga mungkin bisa jadi potensi konflik ya Mbak ya? Potensi konflik. Red flag sih enggak gitu. Justru kadang aku melihat beberapa yang misalnya sandwich generation itu punya motivasi yang sangat besar untuk membebaskan dirinya dari sandwich generation. Dan menurut aku nih ya, the only solution untuk lepas dari sandwich generation adalah kamu harus mengenerate income yang besar. Karena permasalahan lo merasa menjadi sandwich generation itu adalah karena duitnya tipis, tapi beban yang harus ditanggung tuh banyak. And it's gonna be different ketika you have lots of money dan bebannya ada. It's just like a blessing. Oh emang aku harus sharing. Iya, oke. So that's why kayak gimana ya Mbak Al kalau ditanya caranya keluar dari sandwich generation, fokus untuk earning income. Iya. Kalau kira-kira satu tanda mutlak nih Mbak, yang kayak oke, ini red flag banget, gue nggak bisa lanjutin. Satu tanda mutlak ya yang nggak bisa di ini adalah dia nyerah. Dia nyerah sama keadaan, dia tidak mau berbuat apa-apa, dia mengasihani dirinya sendiri dan melepaskan tanggung jawab. Sayangnya orang-orang seperti itu merasa hidupnya sedih banget, harus ditolong, tapi selalu mengharap pertolongan dari orang lain. Beda ya kalau dia berusaha untuk keluar dari situ. Jadi kembali lagi ini lebih tentang mindsetnya ya. Mindset orang itu tuh seperti apa? Karena regardless of their financial situation, kalau dia mau berjuang, maka pasti ada jalan keluar. Tapi kalau misalnya belum apa-apa udah nyerah duluan, aduh kayaknya nggak bisa, aduh kayaknya susah gitu ya. Dan kalau kamu merasa nggak apa-apa, it's okay. Ya, karena yang tadi aku bilang, everything tentang money. If you have a money problem, solusinya adalah punya uang yang lebih banyak. Makanya tadi aku bilang, kalau masalah kamu perasaan, merasa insecure, istri kamu berpenghasilan lebih banyak, merasa this and that, kamu mengelola emosinya. Tapi kalau masalah kamu keuangan, hanya bisa diselesaikan dengan uang. Oke. Money's problem, solusinya money. Ya. You need to have a clarity on that ya gitu. Iya. Karir problem, oke, kita lihat nih karirnya apa yang menghambat kamu. And then barulah runutannya habit, ini itu gitu. But when it comes to money problem, the solution it's always been money. Yang kadang-kadang suka ketarik-tarik justru masalah emosinya yang nggak bisa nggak bisa di manage dengan baik ya. Oke, Mbak Al, ini adalah pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan, apa sih tipsnya jika kita mau approach the financial discussion? Karena kan kadang-kadang kita ngerasa nggak enak ya, aduh mulai dari mana nih gitu. Padahal itu adalah pertanyaan, diskusi yang harus kita lakukan gitu kan. Betul. Bagaimana cara terbaik untuk kita bertanya tentang utang, terus kayak kesiapan pernikahan dan segala macam? Cara terbaiknya gimana Mbak? Mungkin kalau kita udah menuju serius, kita udah cukup sama-sama mengerti lah ya pasangan kita kayak apa, justru kita lakukan dengan casual. Kita kan mau ke arah sana ya, mungkin ada baiknya kita sama-sama tahu nih kondisi keuangan masing-masing nih seperti apa. Dan kalau dulu aku yang initiate, aku punya tabungan segini, hutangnya segini, ada cicilan tanggung jawab tuh segini gitu. Karena selama ngobrol tuh gak apa-apa. Cuma dari situ aku belajar reaksi aku ketika aku tahu misalnya, tabungannya dikit banget ya gitu. Utangnya banyak banget ya gitu. And that's baru kita bisa sama-sama, kita bisa ke depannya seperti apa.
Karena hubungan yang tidak tahu sama sekali tentang keuangannya, kamu hanya menjebak pasangan kamu untuk bertanggung jawab atas kehidupan kamu. I don't think it's fair ya gitu. Dan at that time aku tuh punya financial insecurities yang luar biasa, trauma keluarga gitu. Jadi calon suami aku yang waktu itu masih calon suami tuh sangat mengerti betapa pentingnya buat aku punya obrolan ini. Jadi justru dengan kita memulai diskusi itu juga kita sambil Kita lihat memberikan informasi tentang kita juga kan, untuk orang yang ya kita juga nggak tahu reaksinya dia hah kok kamu cuma kita kan juga nggak pernah tahu gitu. ya. Cuma I think dari situ baru kita mencari solusinya. Nextnya kalau kita menikah kita mau seperti apa ya gitu. Dan to be honest, justru aku belajar financial planning itu setelah nikah sama suamiku. Oke. Jadi aku belajar investasi duluan, baru belajarin. Oke, How jadi to do teman-teman financial planning. itulah pentingnya ya kita mengenal diri pasangan kita, karakternya Betul. kayak gimana sebelum memutuskan untuk Kepelaminan gitu, karena itu adalah legal contract ya, seperti business decision. Oke, thank you banget Mbak Al. Sama-sama. Thank you. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.